Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perilaku konsumen, yaitu sikap konsumen terhadap produk Gulaku di Bandar Lampung. Nama kelompok saya yaitu yang pertama ada Ivan Miftahul Fajar dan saya sendiri Satria Pratama. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah Gulaku. Gulaku merupakan produk gula pasir bermerek yang diproduksi oleh PT Sugar Group Company. Gulaku dibuat dari gula tebu asli. Gulaku dipasarkan dengan dua warna pilihan, yaitu putih, kuning dengan harga yang hampir sama. Selanjutnya, karakteristik responden. Yang pertama, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk Bandar Lampung yang pernah membeli dan mengkonsumsi gula pasir merek Gulaku. Yang kedua, jumlah respondennya yaitu ada 32 responden. Oke, selanjutnya, motivasi utama dalam pembelian produk Gulaku. Yang pertama ada kepopuleran produk sebesar 23,3%, kualitas terjamin sebesar 53,3%, pengaruh keluarga sebesar 13,3%, harga murah 10%. Jadi yang terbesarnya yaitu faktor kualitas terjamin sebesar 53,3%. Oke, selanjutnya manfaat. Manfaat apa yang Anda cari dalam konsumsi gula merek Gulaku? Yang paling besar yaitu sebagai pemanis makanan sebesar 53,3% dan sebagai bahan pelengkap sebesar 46,7%. Oke, selanjutnya sumber informasi. Yang pertama, iklan di televisi sebesar 57,1% yang terbesar. Yang kedua, iklan merek cetak, surat kabar, dan majalah television tidak ada. Relasi atau teman, keluarga dan lain-lain tidak ada. Minimarket, supermarket dan lain-lain tidak ada. Promosi, reklame, billboard dan lain-lain sebesar 28,6%. Jadi yang mempengaruhinya itu ada dua. Yang pertama ada iklan di televisi dan yang kedua ada promosi lewat reklame, billboard dan lain-lain. Selanjutnya informasi yang menjadi fokus perhatian konsumen, yaitu harga sebesar 42,9%, cita rasa sebesar 57,1%, ukuran kemasan tidak mempengaruhi. Jadi yang terbesar mempengaruhi yaitu cita rasa. Pertimbangan konsumen. Yang pertama harga sebesar 28,6%, cita rasa sebesar 10,7%, keterangan informatif atau izin BPOM label halal sebesar 10,7%, lokasi pembelian sebesar tidak ada, kualitas produk sebesar 50%. Jadi mempengaruhi pertimbangan konsumen yaitu kualitas produk. Selanjutnya, produk gula bermutu menurut konsumen. Yang pertama harga sebesar 10,7%, cita rasa sebesar 60,7%, merek 25%, warna gula tidak berpengaruh. Jadi yang paling berpengaruh yaitu cita rasa sebesar 60,7%. Keputusan pembelian. Yang pertama teman tidak mempengaruhi, yang kedua keluarga sebesar 50,4% yang paling berpengaruh. Kemauan sendiri tidak mempengaruhi. Iklan Gulaku sebesar 30,8%. Ketersediaan produk. Yang pertama membeli gula pasir jenis lain di tempat yang sama sebesar 52,%. Mencari gula pasir merek Gulaku di tempat lain sebesar 27,6%. Tidak jadi membeli atau menunda pembelian gula pasir sebesar 10,3%. Kesediaan produk merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah usaha, sehingga perlu adanya kesediaan guna tetap mempertahankan konsumen dalam membeli produk kita. Oke, selanjutnya pasca pembelian. Konsumen merasa puas setelah mengkonsumsi produk Gulaku dan akan melakukan pembelian kembali. Jika harga Gulaku naik, maka konsumen akan tetap membeli produk Gulaku. Dan jika produk Gulaku tidak tersedia, maka konsumen akan membeli gula pasir merek lain atau membeli produk Gulaku di tempat lain. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ivan Miftahul Fajar. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan
Saya akan melanjutkan presentasi dari Satria Yuda Pratama, itu tentang tabel kategori tingkat kepercayaan dan evaluasi. Di sini ada evaluasi, kategorinya sangat tidak penting, biasa, penting, dan sangat penting. Nilainya dari 1 sampai 1,8, tidak penting 1,8 sampai 2,6, biasa 2,6 sampai 3,4, penting 3,4 sampai 4,2, dan sangat penting itu 4,2 sampai 5,0. Dan kepercayaan kategorinya sangat tidak percaya, cukup percaya, percaya, dan sangat percaya. Nah, selanjutnya nilai sikap atribut, nilainya ada sangat negatif, netral, positif, dan sangat positif. Berikut hasil analisis sikap konsumen, yaitu dari atribut cita rasa, evaluasi kepentingan dengan nilai 4,6875. Selanjutnya varian kemasan dengan nilai 4. Selanjutnya atribut harga dengan nilai 4,5625. Kemudian atribut merek dengan nilai 4,5. Selanjutnya atribut iklan 3,84375. Nah, selanjutnya atribut ketersediaan produk dengan nilai 4,34375. Yang selanjutnya lokasi pembelian dengan nilai 3,9375. Nah, selanjutnya informatif yaitu izin BPOM, label halal, dan lain-lain, yaitu sebesar nilainya 4,6875. Yang selanjutnya itu dari skor kepercayaan, cita rasa mendapatkan nilai 4,5625. Yang selanjutnya varian kemasan mendapatkan nilai 3,75. Dan selanjutnya atribut harga mendapatkan skor 4,28125. Yang selanjutnya atribut merek dengan nilai 4,46875. Yang selanjutnya atribut iklan 3,625. Yang selanjutnya ketersediaan produk dengan nilai 4,28125. Yang selanjutnya lokasi mendapatkan skor 3,8125. Informatif izin BPOM dan label halal, yaitu sebesar nilainya 4,625. Yang selanjutnya skor sikap nilai konsumen dari cita rasa mendapatkan nilai 21,82, yaitu sangat positif. Yang selanjutnya varian kemasan mendapatkan skor 15, keterangannya netral. Harga mendapatkan skor 19,53, keterangannya positif. Selanjutnya merek mendapatkan skor 20,1, keterangannya positif. Selanjutnya iklan mendapatkan skor 13,93, yang keterangannya netral. Selanjutnya ketersediaan produk mendapatkan skor 18,60, keterangannya netral. Yang selanjutnya lokasi pembelian mendapatkan skor 15,01, yang keterangannya netral. Dan informatif izin BPOM, yaitu label halal, mendapatkan skor 21,68, yang artinya sangat positif. Selanjutnya interpretasi hasil analisis. Yang pertama, sikap konsumen dapat dilihat dari 8 atribut, yaitu cita rasa, harga, varian kemasan, merek, iklan atau promosi, informatif yaitu BPOM dan label halal, lokasi, dan ketersediaan produk. Masing-masing atribut memiliki 5 karakteristik penilaian baik dari variabel evaluasi ataupun kepercayaan. Yang pertama, cita rasa merupakan salah satu atribut yang diperhatikan oleh konsumen. Mengenai kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi gula pasir merek Gulaku, berdasarkan hasil analisis bahwa cita rasa masuk dalam kategori sikap sangat positif dengan skor sebesar 21,82. Jadi hal ini menunjukkan bahwa cita rasa menjadi dasar konsumen dalam membeli produk Gulaku. Yang selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 3, atribut cita rasa dan informatif yaitu izin BPOM dan halal memiliki skor evaluasi tertinggi, yaitu sebesar 4,6875. Hal ini berarti cita rasa dan informatif produk merupakan hal yang sangat penting dan paling penting bagi konsumen dalam membeli produk gula pasir merek Gulaku. Yang selanjutnya, interpretasi hasil analisis. Atribut yang paling dipercaya konsumen adalah cita rasa dengan nilai 4,65625.
Dan selanjutnya atribut informatif izin BPOM dan halal dengan nilai 4,625. Pada hasil tingkat kepentingan yang dijelaskan sebelumnya, atribut cita rasa dan informatif izin BPOM dan halal menempati urutan pertama dengan skor 4,6875. Dari hasil kedua data yang diperoleh, konsumen menilai bahwa lokasi produk gula pasir Gulaku lebih aman, terpercaya serta aman dikonsumsi, dan hal ini sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Yang selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, karakteristik responden yang didapatkan dari konsumen Gulaku, mayoritas pengunjung adalah karyawan dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat dengan rentan usia sekitar 19 sampai 25 tahun yang sudah menikah dengan pendapatan per bulannya sekitar 1 juta sampai dengan 3 juta rupiah. Yang selanjutnya, analisis proses pengambilan keputusan pembelian menggunakan analisis deskriptif. Pada tahap pengenalan kebutuhan, motivasi konsumen dalam melakukan pembelian adalah karena cita rasa produk pasir Gulaku yang enak dan memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, pada tahap pencarian informasi, konsumen mengetahui produk Gulaku melalui sumber iklan di televisi. Pada tahap evaluasi alternatif, pertimbangan pertama konsumen sebelum membeli produk Gulaku dan penilaian kualitas produk tersebut adalah karena faktor informatif. Pada tahap keputusan pembelian, konsumen membeli produk secara terencana. Pada tahap perilaku pasca pembelian, mayoritas konsumen merasa puas terhadap produk Gulaku dan akan melakukan pembelian ulang. Jika harga mengalami kenaikan, mayoritas responden menjawab akan tetap membeli. Dan apabila produk Gulaku tidak tersedia, maka konsumen akan membeli gula pasir lain, merek lain, dan membeli produk Gulaku di tempat lain. Konsumen akan merekomendasikan produk Gulaku kepada rekannya. Sekian demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.